Mari kita siapkan hati untuk menyambut firman Tuhan. Ialah firman Tuhan yang ditabur boleh jatuh di tanah yang subur, tanah hati kita semua. Mari kita berdoa memohon pertolongan Roh Kudus. Ya Allah Roh Kudus yang tinggal dalam hati kami, kuduskanlah hati kami dan buatlah hati kami takhta-Mu. Buatlah hati kami menjadi siap untuk menyambut taburan benih firman Allah yang sejati, yang mengajarkan pada kami hidup yang sejati. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, Tuhan yang adalah firman Allah yang sejati. Amin. Jemaat sekalian, kita sudah tiba pada Minggu Palma. Bacaan kita hari ini dari Injil Markus pasal 11 ayat 1 hingga 11. Saya undang jemaat untuk kembali berdiri selama pembacaan ini. Ketika Yesus dan murid-muridnya telah dekat Yerusalem, dekat Betfage dan Betania yang terletak di Bukit Zaitun, Yesus menyuruh 2 orang muridnya dengan pesan, "Pergilah ke kampung yang di depanmu itu. Pada waktu kamu masuk di situ, kamu akan segera menemukan seekor keledai muda tertambat yang belum pernah ditunggangi orang. Lepaskan keledai itu dan bawalah kemari. Dan jika ada orang yang mengatakan kepadamu, 'Mengapa kamu lakukan itu?' jawablah, 'Tuhan memerlukannya. Ia akan segera mengembalikannya ke sini.' Mereka pun pergi dan menemukan seekor keledai muda tertambat di depan pintu luar di pinggir jalan, lalu melepaskannya. Dan beberapa orang yang ada di situ berkata kepada mereka, 'Apa maksudnya kamu melepaskan keledai itu?' Lalu mereka menjawab seperti yang sudah dikatakan Yesus. Maka orang-orang itu membiarkan mereka. Lalu mereka membawa keledai itu kepada Yesus dan mengalasinya dengan pakaian mereka. Kemudian Yesus naik ke atasnya. Banyak orang yang menghamparkan pakaiannya di jalan. Ada pula yang menyebarkan ranting-ranting hijau yang mereka ambil dari ladang. Orang-orang yang berjalan di depan dan mereka yang mengikuti dari belakang berseru, 'Hosana, diberkatilah Dia yang datang dalam nama Tuhan. Diberkatilah kerajaan yang datang, kerajaan Bapa kita Daud. Hosana di tempat yang maha tinggi.' Sesampainya di Yerusalem, ia masuk ke bait Allah. Di sana ia meninjau semuanya, tetapi sebab hari sudah malam, hampir malam, ia keluar ke Betania bersama dengan ke-12 muridnya. Demikianlah pembacaan Alkitab. Berbahagialah kita yang mendengar firman Allah dan memeliharanya. Hosiana. Silakan duduk kembali. Mungkin tema hari ini bunyinya agak menyeramkan. Berani mati? Saudara-saudara, hari ini kita tiba di Minggu
Palma atau Minggu Palmarum sebelum memasuki Pekan Suci. Bacaan kita sudah bisa diduga, yaitu masuknya Yesus ke kota Yerusalem, naik keledai, diiringi sorak gemuruh Hosana dan lambaian daun-daun palem. Oleh sebab itu banyak gereja beribadah dengan dekorasi khusus, daun-daun palem. Kita punya daun palem tahun lalu dipakai, tapi hari ini tadi dicari rupanya raib. Tapi itu tidak membuat perubahan apapun pada ibadah ini, bukan? Just a symbol. Saudara sekalian, peristiwa Yesus berkendara keledai masuk kota Yerusalem ini adalah penggenapan dari nubuat Nabi Zakharia. Nubuat tentang datangnya seorang raja mesianis. Bunyi nubuatnya begini: bersorak-soraklah dengan nyaring, hai putri Sion. Bersorak-soraklah, hai putri Yerusalem. Lihat, rajamu datang kepadamu. Ia adil dan jaya. Ia lemah lembut dan mengendarai seekor keledai. Seekor keledai beban yang mudah. Zakharia 9 ayat 9. Kalau Anda perhatikan, itulah penggenapannya saat Yesus masuk Yerusalem. Artinya Allah itu tidak ingkar janji. Nubuatnya digenapi. Janjinya ditepati. Dan itulah yang membuat penduduk Yerusalem dan para pendatang yang hendak merayakan Passover atau Paskah orang Yahudi di Yerusalem itu, mereka bersorak kegirangan. Mereka tidak tahan untuk menyoraki dan mengelu-elukan Yesus. Allah menggenapi nubuat yang telah berabad-abad lamanya. Oh, itu luar biasa sekali. Patut disambut dengan gegap gempita. Hosana, Hosana, Hosana. Tapi bagaimana dengan Yesus sendiri, saudara-saudara? Tersanjungkah dia oleh pawai yang meriah itu? Bergetarkah hatinya oleh sambutan yang mencengangkan itu? Injil Markus hanya memberi catatan pendek. Perhatikan, sesampainya di Yerusalem, Yesus maksudnya, masuk ke bait Allah. Di sana ia meninjau semuanya, tetapi sebab hari sudah hampir malam, ia keluar ke Betania bersama dengan ke-12 muridnya. Ayat 11. Cuma itu catatan Markus tentang Yesus. Menurut pendapat saya, saudara-saudara, Markus sengaja menampilkan catatan ini untuk memberi kesan biasa saja. Yesus biasa saja. Sekalipun ia dielu-elukan, disanjung begitu rupa, disambut sebagai raja yang menggenapi janji Allah, Yesus biasa saja. Bahkan perhatian Yesus bukan pada penggenapan nubuat besar,
tetapi pada sebuah janji sederhana. Janji apa? Apa yang Yesus pikirkan? Janji apa yang ada di otak Yesus? Perhatikan, untuk apa ia dan murid-muridnya kembali ke Betania malam itu juga? Betul kan? Disebutkan Markus, habis masuk bait Allah, dia keluar dan dia pergi ke Betania malam itu juga. Mengapa? Perhatikan ayat 3 sebelumnya. Dan jika ada orang mengatakan kepadamu, mengapa kamu lakukan itu? Mengambil keledai itu, jawablah, Tuhan memerlukannya. Ia akan segera mengembalikannya ke sini. Keledai yang ditunggangi Yesus itu pinjaman, minjem. Orang Jawa bilang nyilih dhisik yo, pinjam dulu ya. Keledai itu milik seseorang di kampung Betania, 2 mil jaraknya dari Yerusalem. Dan Yesus sudah berjanji akan mengembalikannya. Dia bilang pada murid-muridnya, bilang nanti ia akan segera mengembalikannya ke sini. Itu sebabnya pada malam itu juga Yesus menepati janji itu. Dia kembali ke Betania mengembalikan keledai itu kepada pemiliknya. Ketika semua orang sibuk dengan penggenapan janji Allah yang besar, Yesus peduli dengan menepati janji mengembalikan seekor keledai yang dipinjamnya. Janji yang sepintas sederhana sekali. Tetapi nubuat besar atau janji sederhana sama nilainya bagi Yesus. Meskipun dia Raja Agung yang dinanti-nanti, Yesus tidak meremehkan perkara kecil. Meskipun dia Raja Maha Besar, Yesus bersahabat dengan orang-orang kecil. Dia tidak minta naik kuda besar yang gagah perkasa. Cukup naik keledai yang kecil saja. Yesus itu mencerminkan kesejatian, the trueness. Yesus itu mencerminkan keaslian, purity. Yesus itu mencerminkan kesejatian. Dia itu Mesias yang sejati, Raja sejati, sekaligus pelayan sejati. Dia itu Allah sejati, sekaligus manusia sejati. Padanya hanya ada kesejatian. Tidak ada kepalsuan sama sekali. Ngomong-ngomong tentang kesejatian, saudara-saudara. Oh, itu berlawanan sekali dengan dunia yang kita hidupi sekarang ini, bukan? Yang namanya kesejatian itu makin susah dicari. Dunia kita ini terlalu banyak drama di dalamnya. Penuh dengan polesan-polesan artificial. Dunia kita ini banyak manipulasi. Yang namanya tiruan dan tipuan itu di mana-mana. Menemukan yang sejati,
itu susah. Di dunia kita ini bergelimang fata morgana. Syarat kepalsuan. Itu sebabnya merenungkan ulang tentang kesejatian sungguh perlu. Pertama, saudara-saudara, dari sosok Yesus Mesias ini, kita diberitahu bahwa kesejatian itu di kehidupan ini justru ada di dalam paradoks. Paradoks. Yesus itu sungguh layak dimuliakan. Tetapi serentak dia itu sungguh rendah hati. Dia tidak membutuhkan apa-apa, dia itu Allah. Yet dia bilang tentang keledai itu, Tuhan memerlukannya. Dia enggak butuh apa-apa. Tapi dia bilang, aku perlu keledai ini. Paradoks. Paulus berkata dalam surat Filipi, dia itu setara dengan Allah. Namun dia tidak merasa harus mempertahankan kesetaraan dengan Allah itu. Dia mengosongkan diri dan menjadi sama dengan manusia. Filipi 2 ayat 5-11 yang kita baca sebagai berita anugerah tadi. Dia memang manusia sejati, sama seperti kita. Tetapi serentak dia itu Allah sendiri. Ini namanya paradoks. Saudara, dalam kehidupan ini tanpa kita duga, tanpa direkayasa, sebenarnya paradoks berlaku. Dalam hidup ini paradoks itu berlaku. Siapakah orang pandai itu? Sejatinya orang pandai adalah orang yang merasa dirinya masih bodoh. Oleh karena itu dia selalu ingin belajar. Jadilah dia orang pandai. Jadi dia bodoh atau pandai? Paradoks. Tanaman padi kalau dia berisi makin merunduk. Orang yang kepalanya ada isinya tidak merasa perlu menonjolkan kepintarannya. Paradoks. Helmi Yahya di dalam podcastnya pernah bercerita bahwa dalam perjalanan hidup dan karirnya selama ini, dia bertemu orang-orang yang sukses itu banyak. Dan orang-orang yang sukses dan kaya itu, menurut Helmi Yahya, justru tidak sombong. Itu pengalamannya dia. Kalau dia berjumpa dengan orang-orang yang sungguh sukses dan sungguh kaya, mereka itu justru tidak sombong. Dalam pengalamannya, orang yang sejatinya kaya itu malah tidak menampakkan bahwa dia kaya. Dia tidak sombong. Kalau yang sombong itu artinya berlagak kaya. Belum tentu kaya, enggak sejati. Jadi jangan keliru. Hidup ini berlaku paradoks dan kesejatian ada di dalam paradoks. Bagaimana dengan teman yang sejati?
Oh, Dia yang tidak meninggalkanmu ketika semua orang meninggalkanmu sendirian, itu teman sejati, bukan? Paradoks. Ketika semua meninggalkanmu, orang ini tidak meninggalkanmu. Dia itulah teman sejati. Cinta sejati. Bagaimana? Kalau kau sedang tidak memberinya alasan untuk mencintaimu, tetapi dia tetap mencintaimu, itu cinta sejati. Kau tidak memberinya alasan apapun untuk dia mencintaimu, tetapi dia tetap mencintaimu. Itulah cinta sejati. Paradoks. Siapakah orang yang kuat dalam hidup ini? Apakah orang yang garang dan orang yang suka merendahkan orang lain karena merasa superior? Orang yang kasar dan suka menggunakan kekerasan? Apakah orang itu yang kuat? Sejatinya tidak. Justru orang-orang yang lemah lembut, itulah yang perkasa. Kata Tuhan Yesus, berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka itu memiliki bumi. Powerful sekali orang lemah lembut itu. Mereka memiliki bumi. Sebab sejatinya orang yang kuat itu bukan orang yang memenangkan pertarungan, tetapi orang yang memenangkan hati. Bukan orang yang win the battle, tetapi win the heart. Orang-orang yang lemah lembut, orang-orang yang merebut hati orang, itulah orang yang kuat. Paradoks. Jadi jangan terkecoh, saudara-saudara. Kesejatian itu ada di dalam paradoks. Pelayan sejati. Apakah pelayan seperti saya ini atau penatua-penatua gereja, pelayan sejati ini tampak kesejatiannya kalau sedang pakai jubah ini? Kalau sedang pakai stola ini? Apakah itu tanda bahwa saya pelayan sejati? Atau saya pelayan sejati justru ketika saya sedang tidak pakai pakaian jabatan saya? Mana yang betul? Ketika Anda melayani yang di gereja, kita menyanyi puji Tuhan di sini, apakah itu mencerminkan orang Kristen sejati? Atau ketika Anda pulang di rumah dan disitulah Anda menjadi orang Kristen sejati? Mana yang betul? Orang Kristen sejati bukan ketika ia ada di gereja, tetapi ketika ia ada di rumah. Anda tahu iman Kristen berangkat dari mana? Berangkat dari rumah. Jemaat Kristen pertama di Yerusalem, jemaat yang menggemparkan kota Yerusalem itu adalah orang-orang Kristen yang bersekutu mulai dari mana? Dari rumah ke rumah, dari rumah ke rumah. Karena kekristenan itu aslinya, sejatinya ada di rumah, bukan di gereja. Begitupun dengan kita, saudara-saudara. Kekristenan kita itu aslinya tampak di mana? Ketika Anda di rumah. Anda sedang tidak pakai pakaian ke gereja. Kalau pendeta tidak sedang pakai toga dan stola. Kalau penatua tidak sedang pakai pakaian jabatan. Justru ketika Anda sedang tidak menggunakan itu, Anda sedang tidak berada di gereja, tapi Anda di jalan, Anda di rumah, disitulah kekristenan sejati Anda ditunjukkan. Paradoks. Bagaimana dengan orang yang berani? Orang yang berani adalah orang yang berani mengakui ketakutannya, tetapi tidak tunduk menyerah pada rasa takut itu.
Mic bisa dibesarkan sedikit, saya agak bersaing dengan hujan. Minta tolong yang di atas. Orang yang berani adalah orang yang berani mengakui ketakutannya, tapi tidak menyerah pada ketakutan itu. Yesus berani mati enggak? Kata berani mati ini dalam arti yang benar loh ya. Jangan seperti pengertian kita berani mati itu artinya nekat gitu ya. Bukan itu maksudnya. Tapi pertanyaan yang benar, apakah Yesus itu berani mati? Jawabannya ya. Yesus menghadapi kematiannya dengan sadar dan berani. Dia pergi ke Yerusalem karena dia menyongsong kematiannya. Tetapi serentak dia juga berani mengakui ketakutannya tatkala dia berdoa di Getsemani. Orang yang berani adalah orang yang berani mengakui rasa takutnya. Paradoks. Dan keberanian itu bukan hanya diperlukan untuk menghadapi kematian, tetapi juga diperlukan untuk menghadapi kehidupan. Yesus itu berani mati, tapi dia berani hidup. Hidup yang sungguh-sungguh hidup. Kita sudah bicarakan tema ini minggu lalu. Yesus itu berani mati, tetapi dia berani hidup. Dia berani menghargai dan menjalani hidup despite segala tantangannya. Orang yang berani mati adalah orang yang berani hidup. Itu kesejatian yang ada di dalam paradoks. Jadi kalau Anda dan saya mau menemukan yang sejati, temukanlah itu di dalam paradoks. Yang kedua, dari Yesus Sang Mesias kita tahu bahwa kesejatian itu ditemukan dalam pengertian meminjam. Apa maksudnya? Kasus peminjaman keledai itu sungguh berbicara di sini, saudara-saudara. Tahukah kita? Ada versi terjemahan Alkitab dalam bahasa Inggris yang menerjemahkan kata Tuhan memerlukannya. Memerlukan keledai itu maksudnya. Kata itu diterjemahkan dalam bahasa Inggris dengan Tuhannya memerlukan dia. Tuan atau pemilik keledai itu memerlukan keledai itu. Di sini ada paradoks. Pemilik yang sejati justru meminjam. Anda menangkap paradoks itu? Ini pemilik keledai karena dia pemilik alam semesta, tapi dia meminjam keledai itu. Ada sebuah tulisan yang menarik tentang Yesus. Terjemahannya dalam bahasa Indonesia begini. Dia yang empunya segala, namun tak memiliki apapun. Dia menciptakan bintang-bintang di langit, namun tak memiliki tempat untuk meletakkan kepalanya. Dia menciptakan semuanya dari ketiadaan, tetapi dia harus meminjam sebuah perahu untuk dia mengajar atau berkhotbah. Dia menciptakan setiap tetes air mata, setiap tetes air maksudnya di dunia ini. Tetapi dia berseru, "Aku haus," kala dia menjemput kematiannya di kayu salib.
Dia menciptakan semua pohon, tapi dia mati di atas potongan palang kayu yang dipinjam untuk eksekusi mati. Dia menciptakan setiap batu karang, tetapi dia harus meminjam kuburan orang lain untuk dimakamkan. Dia berdiri di atas awan-awan sebagai kendaraannya, tetapi dia harus meminjam seekor keledai sebagai tunggangannya. Tepat sekali tulisan ini. Itulah Yesus. Dia itu pemilik, tetapi peminjam sekaligus. Ini paradoks. Paradoks pemilik serentak peminjam mau mengajarkan kepada kita, demikianlah hidup ini harus kita jalani. Di dunia ini kita harus mengambil posisi yang benar, yaitu sebagai peminjam. Anda dan saya bukan pemilik. We are not the owners. Kita ini harus hidup dalam posisi sebagai peminjam, sebagaimana Yesus dengan rendah hati menjalani hidupnya di dunia ini. Jangan berperilaku bagaikan pemilik, saudara-saudara. Sebab tidak satu pun di dunia ini yang benar-benar milik kita. Coba sebutkan, apa di dunia ini yang benar-benar milikmu dan milikku? Jawabannya adalah zero. Tidak ada. Uang, harta, keluarga, bakat kemampuan, waktu, time, bahkan tubuh kita dan nafas kita, itu adalah pinjaman. Semua itu dipinjamkan kepada kita dan suatu waktu harus dikembalikan kepada sang pemilik sejati, yaitu Allah sendiri. Ingat, posisi yang kita ambil, pemilik atau peminjam, itu sangat menentukan. Posisi kita sebagai pemilik atau peminjam menentukan bagaimana kita hidup di dunia ini. Kalau segalanya kita anggap milik kita, kita pasti akan bisa memperlakukan seenaknya. Atau kita akan genggam sekuat-kuatnya tanpa mau melepaskannya, walaupun harus dilepaskan. Karena kita menganggap kita pemilik. Tetapi kalau kita berpijak pada posisi peminjam, kita cuma minjem. Kita lebih tahu bagaimana menghargai, menjaga, mengelola, dan mempertanggungjawabkan hidup yang adalah pinjaman ini. Kenapa kita perlu merawat tubuh kita dan menjaga kesehatan dan kebugarannya? Karena ini pinjaman. Kenapa kita tidak boleh membuang waktu sia-sia di dunia ini? Karena waktu adalah pinjaman. Kenapa kita harus mengelola keuangan kita dengan seimbang, dengan hemat dan bijaksana? Karena itu semua pinjaman. Kenapa kita mengasihi pasangan hidup kita, anak-anak kita, keluarga kita? Karena mereka itu
titipan, pinjaman. Semua itu adalah pinjaman. Gak ada yang kita punya. Yesus sudah mengajar kita doa Bapa kami ditutup dengan apa? Sebab engkaulah yang empunya kerajaan, kekuasaan, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Semua yang menjadi desire-nya manusia untuk memiliki kerajaan, kekuasaan, kemuliaan. Taruh apa saja yang Anda inginkan akan masuk di 3 ini. Betul? Tetapi ternyata 3 ini tidak pernah menjadi milikmu dan milikku. Sebab yang punya siapa? Engkaulah yang empunya kerajaan, kekuasaan, dan kemuliaan forever. Jadi, Anda dan saya tidak punya apa-apa. Oleh sebab itu, kita ini cuma peminjam, bukan pemilik. Oleh karena itu, hiduplah sebagai peminjam. Sebab itulah hidup yang sejati. Jangan terkecoh oleh fata morgana di dunia ini, seolah-olah Anda bisa menjadi pemilik. Itu fata morgana. Yang sejati adalah Anda dan saya itu peminjam saja. Hiduplah sebagai peminjam, sebab itu hidup yang sejati. Dan siapa hidup sejati, dia berani mati. Dia berani menyambut kematian. Mengapa? Karena hidup adalah pinjaman. Mati adalah ketika pinjaman itu sudah saatnya dikembalikan. Sudahkah kita menjalani hidup yang sejati? Jika belum, mari kita terus berpaling dan memandang Dia yang berkata, I am the way, the truth, and the life. Kesejatian ada padaku. Oleh karena itu, follow me, kata Yesus.